Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas MIPA, jumpa lagi dengan fisika. Kali ini kita akan belajar fisika. Harapan visual kalian tetap semangat dan tetap eksis untuk meraih impian dan cita-cita. Anak-anakku kelas 11 MIPA, ini saya bahas pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Materi cermin cekung dan cermin cembung, ibaratnya kalau cermin cekung itu seperti hanya bagian dalam bola, jadi mencekung permukaannya. Kita lihat dari dalam bagian bola. Kalau cermin cembung berarti kita melihatnya dari bagian sisi luarnya bola. Nah, kita bahas dulu pada cermin cekung. Pada cermin cekung ini akan berlaku 3 sinar istimewa. Nah, sebelum saya jelaskan untuk 3 sinar istimewa, yang perlu kalian kenal, garis ini disebut dengan sumbu utama. Titik yang sini, ini ada titik pusat kelengkungan cermin. Ini ada titik fokus atau titik api. Di sini ada titik pusat jari-jari kelengkungan cermin. Nah, sinar istimewa yang pertama, jika ada sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, dia akan dipantulkan melalui titik fokus utama. Yang kedua, jika ada sinar datang, jika ada sinar datang melalui titik fokus utama, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, jika ada sinar atau cahaya dilewatkan pada titik pusat kelengkungan cermin, maka dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, ada konsep khusus pada cermin cekung, yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya selalu 5 untuk memudahkan. Nah, yang dikatakan dengan ruang 1 dari titik pusat kelengkungan cermin sampai titik fokus. Ruang 2, titik fokus sampai dengan titik pusat jari-jari kelengkungan cermin. Ruang 3, jari-jari ke belakang. Nah, ruang 4 adalah yang berada di belakangnya cermin. Oke, saya kasih contoh satu soal pembahasan. Sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cekung. Jika titik fokus cermin 15 cm, maka tentukan pembentukan bayangan dan perbesaran yang dibentuk. Maka langkah awal kita gambar dulu cermin cekungnya. Kita kemudian ada sumbu utama, ada titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Ini ada benda diletakkan 20 cm dari cermin. Titik fokusnya adalah 15, sehingga benda ini berada pada ruang 2. Kalau secara konsep tadi, kalau benda berada di ruang 2, bayangan yang terbentuk pasti di ruang 3 agar jumlahnya 5. Maka dari sini, ini bendanya, jika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus pada cermin. Di sinar datang dan ini dipantulkan. Yang kedua, jika ada sinar datang melalui titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, pembentukan bayangannya adalah perpotongan dari sinar pantul ini. Sehingga yang terbentuk bayangannya bersifat nyata, karena bayangan yang dibentuk berada pada ruang 3. Ruang 3 itu berada di depan cermin. Sehingga nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, bagaimana perbesaran bayangannya? Berapa kali perbesaran bayangannya? Kita masukkan persamaan umum pada cermin. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/S aksen. 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Maka 1/15 1/20 pindah ruas sehingga min 1/20 sama dengan 1/S aksen. Sehingga 15 dengan 20 kalikan hasilnya 300. 300 bagi 15 20, 300 bagi 20 15.
Sehingga 20 kurangi 15, 5 per 300 sama dengan 1 per S aksen. Hasilnya S aksen itu 300 per 5, 60 cm. Nah, karena ini hasilnya positif, maka di sini bersifat nyata. Nah, perbesaran yang terbentuk S aksen per SO. S aksennya nilainya adalah 60 per 20. Sehingga perbesaran bayangan yang terbentuk adalah 3 kali semula. Berarti diperbesar. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang cermin cembung. Kalau tadi cermin cekung merupakan bagian dalam bola. Sekarang kita lihat cermin cembung berarti bagian luar bola. Sama, cermin cembung dia memiliki titik fokus, memiliki jari-jari kelengkungan cermin, dan memiliki sumbu utama. Nah, pada cermin cembung itu sama ruang 1, berarti dia di sebelah dalamnya sini 1, 2, 3, 4. Karena bayangan benda selalu berada pada ruang 4. Sehingga bayangan yang dibentuk hasilnya selalu di ruang 1. Sehingga untuk sifat bayangan pada cermin cembung selalu, ya ini ya, selalu berarti mesti. Selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, sifat 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, jika ada sinar datang menuju titik fokus cermin, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua, jika ada cahaya datang sejajar dengan sumbu utama ini, maka dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin. Yang ketiga, jika ada cahaya atau sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, bagaimana untuk pembahasan soalnya? Saya kasih satu contoh soal. Ini, sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang memiliki titik fokus 6 cm. Maka tentukan proses pembentukan bayangan. Ini ya, proses pembentukan bayangannya. Benda selalu di ruang 4, maka bayangan nanti yang terbentuk pasti di ruang 1. Nah, ruang 1 ini berada di sebelah kanannya cermin, sehingga dikatakan sifatnya maya. Nah, jalannya sinar, jika ada cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia dipantulkan seolah-olah dari titik fokus utama. Yang kedua, jika ada cahaya datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, bayangannya diambilkan dari perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Ini di sini terbentuknya. Sehingga terbentuk bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Ini selalu seperti ini pembentukan bayangan pada cermin cembung. Bagaimana perbesarannya? Maka kita pakai persamaan umum pada cermin 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per S aksen. Nah, karena ini pada cermin cembung, maka nilai F-nya adalah negatif. Dimasukkan 1 per min 6 sama dengan 1/4 plus 1 per S aksen. 1/4-nya pindah ruas jadi min. 6 kali 4 kita pakai FPB 12 bagi 6 min 2, 12 bagi 4 min 3. Sehingga min 5 per 12 sama dengan 1 per S aksen. Sehingga nilai S aksen sama dengan 12 per 5. Nah, tanda min di sini muncul, maka ini artinya adalah maya. Sehingga pembentukan bayangannya, perbesarannya dikasih harga mutlak. Harga mutlak berarti selalu positif. M sama dengan S aksen per SO. S aksen yang tadi 12 per 5 per 4. Sehingga hasilnya 12 per 5 kali 4. 12 per 20. Kalau disederhanakan menjadi 3 per 5 kali semula. Baiklah anak-anak, ini tadi
materi tentang cermin cekung dan cermin cembung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah Ibu sampaikan. Semoga kalian mampu mencerna dan mampu memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Selamat berjuang, selamat meraih impian, selamat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.